Hai friends, banyak orang mengutip 1 Korintus 14 ayat 28 sebagai ayat yang menunjukkan keberatan, bahkan mengatakan bahwa penggunaan bahasa roh di dalam ibadah-ibadah yang umum dilakukan dalam gereja Pentakosta Karismatik adalah hal yang salah. Nah, benarkah pendapat itu? Mari kita baca terlebih dahulu 1 Korintus 14 ayat 28. Dikatakan di sana, jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Benarkah dengan menggunakan ayat ini berarti praktek berdoa atau berbahasa roh di dalam ibadah artinya dilarang? Nah, hari ini kita akan berfokus kepada statement ini. Sebenarnya untuk menjawab pertanyaan tadi adalah sangat mudah, yaitu apa? Tidak dilarang sama sekali. Ya, dengarkan baik-baik, tidak dilarang sama sekali. Bahkan dianjurkan oleh Rasul Paulus. Loh, mengapa demikian? Karena sebenarnya kalau kita baca baik-baik di dalam konteks 1 Korintus 14, bahkan kalau kita tarik juga sebelumnya yaitu di 1 Korintus 12, maka ayat-ayat ini sedang berbicara tentang namanya pelayanan kepada jemaat. Bagaimana memaksimalkan karunia-karunia Roh Kudus yang diberikan kepada jemaat untuk membangun jemaat, ya. Jadi penggunaan bahasa roh yang diangkat di dalam pasal-pasal ini, khususnya di pasal 14, adalah bagaimana mempergunakan hal itu jika mau digunakan bahasa rohnya untuk membangun jemaat, bukan untuk menerangkan apakah bahasa rohnya boleh dipakai atau tidak di dalam ibadah. Mengenai hal itu, di dalam naratif kitab kisah para rasul sudah sangat jelas bahwa penggunaan bahasa roh di dalam ibadah-ibadah tidak dilarang sama sekali, bahkan hal itu dianjurkan. Nggak percaya? Yuk, mari kita sama-sama kita bedah saja 1 Korintus 14. Nah, teman-teman sekalian, kalau 1 Korintus 14 ayat 28 diartikan bahwa penggunaan bahasa roh tanpa penerjemahan adalah dilarang, bahkan malah ada yang berkata kalau gitu di ibadah jangan sama sekali bahasa roh, lalu bagaimana menjelaskan ayat-ayat yang demikian banyak di dalam pasal yang sama, di mana Paulus justru menjelaskan betapa berharga dan pentingnya berbahasa roh itu? Lihat di dalam 1 Korintus 14, di dalam ayat 2, 4, 5, 15, 18, dan 39, di pasal yang sama, justru Paulus menerangkan betapa berharganya bahasa roh. Tapi dengarkan baik-baik sekali lagi, 1 Korintus 14 sedang berbicara bagaimana melayani jemaat, bagaimana ketika ada orang yang belum percaya datang ke dalam jemaat, lalu minta didoakan, minta dilayani, bagaimana kita melayani dia. Ya, sekali lagi, jadi mempergunakan 1 Korintus 14 ayat 28 sebagai dasar untuk mengatakan tidak boleh menggunakan bahasa roh kecuali ada yang diterjemahkan, saya mau berkata itu adalah hanya melihat satu ayat itu tetapi tidak melihat konteks keseluruhan. Yuk, kita lihat ayat-ayatnya di dalam pasal yang sama. Di dalam ayat yang kedua, 1 Korintus 14 dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Barang siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi sekarang berdasarkan ayat 2 ini saja, beranikah kita berkata, jangan berbahasa roh. Sementara dikatakan bahwa ketika berbahasa roh sedang berkata-kata kepada Allah. Beranikah kita berkata kepada seseorang, orang percaya, ya kan, supaya jangan berkata-kata kepada Allah? Tentu kita tidak akan berani berkata demikian, bukan? Karena justru kita mendorong semua orang untuk bercakap-cakap dan intim dengan Tuhan, termasuk dengan menggunakan bahasa roh. Mari kita lihat sekarang 1 Korintus 14 ayat 4. Dikatakan di sana, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Ini bukan berarti Rasul Paulus mengatakan bahwa bahasa roh dan bernubuat, yang bernubuat lebih baik, yang bahasa roh lebih buruk. Tidak. Rasul Paulus sedang menerangkan jika seseorang berbahasa roh, dia membangun dirinya. Tetapi bernubuat, dia membangun jemaat. Nah, masakah kita bisa menentukan mana yang lebih baik dan mana yang lebih buruk? Tentu tidak.
Membangun jemaat perlu, betul. Membangun diri sendiri, itu pun diperlukan, ya teman-teman sekalian. Oleh karena itu, dari ayat ini jelas, Paulus sedang menjelaskan manfaat yang didapat dari berbahasa roh, dan manfaat yang didapat dari bernubuat, ya. Tentu kita semua perlu untuk membangun diri kita sendiri. Kita perlu berbahasa roh. Bukankah juga kita perlu makin dewasa? Kita juga perlu makin bertumbuh di dalam Tuhan, teman-teman sekalian, ya. Nah, berbahasa roh adalah salah satu cara untuk membangun diri kita di dalam Tuhan. Bernubuat dan mendoakan orang lain dalam bahasa yang dimengerti juga adalah salah satu cara untuk kita membantu sesama rekan-rekan kerja kita, sesama anak-anak Tuhan juga bertumbuh di dalam Allah. Haleluya, ya. Kita lanjutkan lagi 1 Korintus 14 ayat 5, ya, dikatakan di sana, aku suka, Paulus suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Ya, lihat ya. Paulus berkata, aku suka supaya kamu semua, jemaat, berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Baca baik-baik ayat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Paulus nggak bilang begini, bernubuat aja, bahasa rohnya jangan. Enggak. Paulus mulai dengan pertama dulu bahwa kita semua, dia sangat suka sebagai pemimpin dalam gereja bahwa jemaat berbahasa roh. Kenapa? Supaya membangun diri. Tapi jangan berhenti di sana. Makanya dikatakan lebih dari itu, jangan cuma itu saja. Tetapi juga miliki karunia untuk bernubuat. Kenapa? Karena itu untuk mendoakan orang lain. Berdoa dengan menggunakan bahasa yang dimengerti oleh jemaat dan teman-teman kita yang minta mau didoakan, tentu itu lebih berharga untuk dia daripada dia mendengarkan kita bahasa roh, tapi kita tidak menerjemahkannya buat dia. Dan lagi pula, Bapak Ibu Saudara, seperti dijelaskan, bahasa roh adalah untuk kepada Tuhan. Tetapi kalau kita mau mendoakan teman kita memakai bahasa roh, boleh nggak? Boleh saja, tapi Paulus katakan, pastikan diterjemahkan. Sebab jika tidak diterjemahkan, maka bagaimana orang itu yang sedang minta didoakan, yang sedang kita layani, bisa mengerti kata-kata kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi Paulus tidak melarang untuk seseorang didoakan dengan bahasa roh, asal itu diterjemahkan. Tetapi Paulus justru sangat menganjurkan waktu kita berdoa kepada Allah, ya pergunakanlah bahasa roh yang sudah Roh Kudus berikan kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan suka melihatnya begini, A lebih baik daripada B. Tidak, lihat dalam konteks. Ketika kita mau melayani seseorang, mau mendoakan seseorang, tentu dalam bahasa yang dia mengerti atau bahasa roh yang diterjemahkan akan menjadi lebih berguna bagi dia. Tetapi waktu kita berdoa kepada Tuhan yang adalah roh, kita menggunakan bahasa roh tidak perlu diterjemahkan karena Allah sendiri yang menaruhnya itu dalam mulut kita, tentu dia juga mengerti apa yang kita katakan. Sekalipun kita sendiri mungkin tidak mengerti apa yang keluar dari mulut kita, tapi kita percaya dengan iman, itulah kata-kata yang ditaruh oleh Roh Kudus di dalam lidah kita, ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi sekali lagi, kalau kita lihat, kan nggak mungkin Paulus mengatakan saya suka Anda semua berbahasa roh dan yang lain tiba-tiba satu ayat dia mengatakan semua yang tadi itu salah. Pokoknya intinya tidak boleh bahasa roh. Tidak mungkin seperti itu Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi siapapun Anda teman-teman, kalau Anda yang ada yang mungkin mendebat dan bertanya ya mengenai ayat ini, maka nasihat saya adalah minta dan pelajarilah keseluruhan dari 1 Korintus 14. Karena baru membacanya saja dari awal sampai akhir, langsung kelihatan di dalam konteks apakah Paulus sedang berbicara. Ya, jadi sekali lagi, ketika kita menggunakan bahasa roh untuk sebagai ekspresi doa dan menyembah Tuhan, silahkan. Dan itu tidak perlu diterjemahkan, karena kita sedang bercakap-cakap dengan Tuhan. Tetapi kalau bahasa roh mau digunakan untuk mendoakan seseorang, maka ya, itu harus diterjemahkan, sebab jika tidak diterjemahkan, orang tersebut tidak mengerti. Ya, makanya kalau mau mendoakan seseorang, pergunakanlah bahasa dan nubuat di dalam kata-kata yang dia dapat mengerti. Ya, Bapak Ibu Saudara, perhatikan saja 1 Korintus 14, sebenarnya sangat gampang. Nah, di mana Bapak Ibu Saudara bukti lain bahwa menggunakan bahasa roh dalam ibadah sebagai ekspresi doa dan sebagai ekspresi penyembahan itu tercatat? Seringkali mungkin ada yang berkata di surat-surat Paulus tidak kelihatan. Tapi saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membaca dinamika kehidupan jemaat yang dipenuhi oleh Roh Kudus di dalam kitab Kisah Para Rasul.
Di dalam kitab Kisah Para Rasul dicatat dalam berbagai event, di dalam berbagai kejadian di mana jemaat sama-sama berdoa menyembah Tuhan dalam bahasa roh, ya. Di dalam Kisah 2 ayat 4, 120 murid bersama-sama lalu mereka dilaut oleh Roh Kudus, mereka mulai menyembah Tuhan di dalam bahasa roh, dalam bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka. Dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 44 sampai 48 dan juga 11 ayat 15 sampai 17 di rumah Cornelius yang adalah seorang perwira Romawi Italia. Di sana juga mereka menyembah Tuhan di dalam bahasa roh. Lalu di dalam Kisah 8 ayat 14 sampai 19 ketika Roh Kudus melawat orang-orang Samaria yang percaya, mereka pun menyembah di dalam bahasa roh secara bersama-sama. Kemudian Kisah Para Rasul 19 ayat 5 sampai 6 di antara para murid-murid di Efesus, mereka juga melakukan hal yang sama. Dan yang terlebih lagi adalah di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 17 dikatakan Paulus penuh dengan Roh Kudus. Itulah makanya tidak heran justru Paulus yang menjelaskan bagaimana caranya menggunakan bahasa roh dan dia mengajarkannya itu kepada jemaat-jemaat yang tersebar di seluruh wilayah Asia pada waktu itu. Jadi, bagaimana kita menyikapi apakah bahasa roh ini masih ada atau tidak? Sebenarnya sudah saya jelaskan di dalam episode IGTV saya yang sebelumnya, yang judulnya kita masih bisa nggak sih mendengar suara Tuhan? Intinya begini, teman-teman. Mengenai Roh Kudus, maka jawablah pertanyaan ini. Apakah Anda semua masih percaya bahwa kitab Kisah Para Rasul masih bisa terjadi sampai hari ini? Apakah Anda percaya bagaimana Roh Kudus bekerja di antara jemaat yang sebagaimana tercatat dalam kitab Kisah Para Rasul masih bisa terjadi sampai hari ini? Di mana Roh Kudus melawat, di mana Roh Kudus berbicara kepada gereja, di mana Roh Kudus menyertai para orang-orang percaya sehingga mereka bisa bergerak di dalam tanda-tanda heran dan mujizat. Kalau Anda percaya hal itu masih bisa terjadi, maka saya percaya Anda juga tidak ada memiliki suatu keberatan bahwa bahasa roh masih bisa terjadi sampai hari ini. Tetapi kalau Anda memiliki pandangan yang berbeda mengenai kitab Kisah Para Rasul, maka tentunya juga pandangan Anda akan berkata bahwa bahasa roh sudah berhenti dan kita sudah tidak membutuhkannya lagi. Jika Anda memiliki pandangan seperti yang kedua tadi, saya tidak akan mendebat. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu adalah kebebasan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi dari sisi saya percaya banyak sekali orang yang percaya bahwa apa yang tertulis di kitab Kisah Para Rasul, apa yang Roh Kudus kerjakan kepada jemaat mula-mula masih bisa dan tetap terjadi sampai hari ini. Dan kalau kita percaya bahwa hal itu terjadi, maka 1 Korintus 14 kita lihat di dalam karya, di dalam kerjanya Roh Kudus, maka tentunya adalah sangat aneh kalau Rasul Paulus justru tanda kutip memblokade penggunaan bahasa roh. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, 1 Korintus 14, Paulus sedang menjelaskan bagaimana melayani jemaat, bagaimana mendoakan jemaat, bagaimana menggunakan karunia roh, terutama bernubuat, untuk menguatkan jemaat dan membangun jemaat. Tapi sekali lagi menggunakan bahasa roh untuk membangun diri sendiri, untuk membangun kerohanian kita dan pertumbuhan rohani secara pribadi, itu sangat dianjurkan, sangat disarankan, dan tidak pernah dilarang. Ayo kita lihat lagi 1 Korintus 14, beberapa ayat, teman-teman sekalian, supaya Anda menjadi yakin. Di dalam ayat ke-15 dikatakan, jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Jelas sekali di sini Rasul Paulus memberikan keteladanan untuk berdoa, memuji dan menyembah dengan roh, yaitu dengan menggunakan bahasa roh. Tapi Paulus juga berkata dia bukan hanya bahasa roh saja, dia pun berdoa, menyanyi, memuji Tuhan dengan bahasa yang dia ketahui. Lihat itu Bapak Ibu Saudara, ingatlah Paulus selalu mengingatkan jemaat supaya jemaat meneladani hidupnya, termasuk dalam hal mengekspresikan doa, pujian, penyembahan kepada Tuhan. Ya, bahkan di dalam menggunakan bahasa roh. Boleh nggak berdoa sama Tuhan pakai bahasa roh? Boleh. Pakai bahasa yang dimengerti boleh nggak? Boleh. Dua-duanya harus dilakukan. Nangkep ya? Kita bahas lagi ayat lanjutannya. Yuk kita lihat lagi. Di dalam ayat yang ke-18. Dikatakan di sana. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Lihat Bapak Ibu Saudara sekalian. Paulus berkata dia mengucap syukur bahwa dia berbahasa roh lebih daripada kamu semua. Daripada jemaat. Kan rasanya aneh.
Kalau seandainya memang benar Paulus itu melarang penggunaan bahasa roh di dalam ibadah, seharusnya kalimatnya bilang, aku mengucap syukur, aku berbahasa roh lebih kecil, lebih sedikit dari kalian semua, sehingga tidak jadi masalah untuk aku tidak berbahasa roh. Logikanya kan begitu. Tetapi tidak. Malah Paulus berkata, aku berbahasa roh lebih daripada kalian semua. Dan lagi-lagi artinya keteladanan inilah yang harus diikuti oleh jemaat. Ya. Dan sekarang perhatikan ayat 39. Ayat 39 dari 1 Korintus 14, Paulus berkata, karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat, dan garis bawah ini huruf tebal, font 80, merah kelap-kelip kalau perlu, janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Dengan sangat jelas, Paulus mengatakan tidak boleh namanya orang dilarang untuk menggunakan bahasa roh. Bahasa roh penggunanya untuk apa sih? Berkata-kata kepada Allah. Sudah kita baca tadi di dalam ayat-ayat yang di atas. Untuk berkata-kata kepada Allah. Ketika kita berkata bahwa tidak boleh pakai bahasa roh, itu sama saja kita sedang bilang sama orang itu, kamu nggak boleh ngomong sama Tuhan. Emangnya ngomong sama Tuhan pakai bahasa roh doang? Tidak. Mau ngomong sama Pak Tuhan, boleh pakai bahasa sendiri yang dimengerti, boleh juga pakai bahasa roh. Dua-duanya boleh. Kita tidak bolehnya adalah mengatakan kamu hanya boleh menggunakan bahasa ini saja. Kamu hanya boleh menggunakan ini saja. Itu yang nggak boleh, saudara-saudara sekalian. Justru di dalam Alkitab, Paulus mendorong untuk kita banyak berbahasa roh. Dan ini konsisten juga yang diajarkan oleh para rasul-rasul. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, teman-teman sekalian, ya, penggunaan bahasa roh baik secara pribadi maupun secara kongregasi atau sederhananya bersama-sama seperti banyak yang dipraktekkan di dalam ibadah-ibadah gereja Pentakosta dan karismatik itu tidak sesat. Itu tidak sesat. Kenapa? Karena itu adalah ekspresi, itu adalah karunia yang Roh Kudus berikan kepada jemaat dan sedang dinaikkan kepada Tuhan. Hanya semata-mata kalau seandainya ada di sini teman-teman yang tidak berbahasa roh atau belum mengalami baptisan rohani dengan baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, hanya karena engkau belum mengalaminya, bukan berarti orang lain yang mengalaminya itu pasti salah. Tidak demikian. Faktanya kalau kita kembali ke Alkitab, bahasa roh itu ada, dan seringkali para rasul menggunakan bahasa roh sebagai tanda bahwa Roh Kudus sedang terjadi, sedang melawat tempat dan jemaat dan kumpulan orang-orang yang mereka layani. Nah, sebelum saya menutup pelajaran pada hari ini, beberapa orang berkata, kan bahasa roh. Kalau bahasa berarti harusnya pasti bisa diterjemahkan. Ada structure-nya, ada grammar-nya, ada thesaurus-nya, ada dictionary-nya. Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman sekalian, bahasa Indonesia menerjemahkannya adalah bahasa. Tetapi mungkin yang lebih tepat adalah berbicara di dalam lidah. Kalau bahasa Inggris namanya bahasa itu language. Tetapi kata yang dipergunakan bukannya language of the tongue atau language of the Holy Spirit, tapi dikatakan speaking in tongues, ya, berbicara lidah, speaking in Holy Spirit, ya. Jadi berbicara di sini lebih tepatnya berkata-kata sebagaimana yang Roh Kudus berikan di dalam mulut. Jadi tidak ada structures, tidak ada penerjemahan, tidak ada grammar yang bisa kita pelajari, yang bisa kita gunakan untuk menerjemahkan bahasa roh, ya. Jadi khususnya kita yang di Indonesia jangan literlek banget begitu dengar bahasa roh, mana nih kursusnya dan yang lain-lain. Enggak kayak gitu juga kali, ya kan? Jadi ini adalah kita berkata-kata di dalam roh. Nah, waktu kita mengucapkan, kita sadar kita mengucapkannya. Tapi kita juga sadar kita tidak tahu, kecuali Tuhan memberikan karunia kepada kita untuk menerjemahkannya. Tetapi itu pun hal yang sangat spesifik, bukan berarti ada terjemahan A dibaca apa, B dibaca apa. Tidak demikian. Tapi hal yang paling penting saat kita berbahasa roh, sekalipun kita tidak mengerti, tapi Allah, Bapa yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus, mengerti apa yang kita ucapkan. Saya mau mengangkat sebuah kisah di mana ini terjadi kepada saya pribadi. Saya mengerti betapa berharganya dan betapa indahnya bahasa roh itu. Suatu kali saya sedang beristirahat sore sebelum melanjutkan pelayanan untuk ibadah sore hari. Saya baru saja menyelesaikan pelayanan di sebuah gereja siang hari,
lalu ada cukup waktu di mana saya bisa beristirahat, makan siang, dan ya minum kopi sebelum melanjutkan ke ibadah berikutnya. Ketika saya sedang duduk santai di sebuah kafe itu menunggu jam ibadah berikutnya, saya melihat ada pasangan muda duduk tidak jauh dari saya dan ada sebuah stroller di mana ada baby, anak mereka yang masih bayi, tiduran duduk di situ. Dan sementara saya lagi sedang membaca, ya saya punya iPad ya, tiba-tiba saya mendengar baby itu dia menangis. Dan si ibu langsung menggendong bayinya dan bilang gini, aduh anakku sayangku, lagi lapar ya, lagi aus ya. Dan si ibu itu kemudian menyusui anaknya. Lalu diletakkanlah setelah selesai kembali ke dalam stroller itu. Nggak lama kemudian dengan suara yang sama, dengan kata-kata yang sama, bayi ini kemudian mengeluarkan lagi suara dan tangisannya. Dan tiba-tiba si istri bilang sama suaminya, sayang, kayaknya dia pengen digendong sama kamu deh. Tuh, dia minta digendong. Langsung saja si bapak, si ayah, suami muda ini kemudian menggendong anaknya ini yang masih baby digendong, dan benar saja anak itu langsung berhenti menangis. Dan setelah berhenti menangis sudah tenang, lalu ditaruh lagi di dalam cradle itu. Nggak berapa kemudian keluar lagi suara itu, ya kan? Dan si ayah bilang, pengen denger aku nyanyi ya? Dan mulailah sang ayah menyanyi untuk anaknya tertawa lagi dan berhenti menangis. Ketika saya melihat peristiwa ini, kemudian saya baru menyadari, dari tadi bayi ini ngomongnya sama aja. Dari tadi ngomongnya begitu-begitu aja, tangisannya sama-sama aja. Tapi kok si ibu bisa tahu bahwa babynya itu anaknya minta disusui. Dia bisa tahu bahwa si babynya lagi pengen digendong sama ayahnya. Si ayah bahkan tahu bahwa anak babynya ini pengen mendengarkan suara ayahnya bernyanyi. Ya kan? Padahal yang dikeluar dari mulutnya sama-sama aja. Iya kan? Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, disitulah baru saya sadar. Tidak penting apakah baby ini tahu arti dari kata-kata yang keluar dari mulutnya. Tapi yang paling penting, papa dan mamanya mengerti apa yang dia butuhkan, apa yang dia utarakan dari mulutnya. Dan menggunakan ilustrasi ini, saya mau berkata demikian juga bahasa roh. Demikian juga bahasa roh. Kalau kita bisa berkata-kata sekarang dengan lidah kita, dengan mulut kita, itu adalah anugerah Tuhan. Tuhan yang memberikannya kepada kita. Dan dengan roh itu, dia akan membantu kita untuk mengungkapkan hal-hal yang mungkin sulit bagi kita dalam kata-kata yang kita miliki yang terbatas ini, untuk mengungkapkan hal-hal yang terdalam dan yang terrahasia kepada Allah. Tetapi Roh Kudus membantu kita untuk mengutarakannya. Dan Allah mengerti isi hati kita. Roh Kudus itu adalah roh Allah sendiri. Ya tentu jadinya mengerti apa yang kita utarakan. And that is what matter most. The Lord understand our need. The Lord understand what is inside us. Tuhan mengerti apa yang kita butuhkan. Tuhan mengerti apa yang ada di dalam diri kita. Dan itulah indahnya berbahasa roh. Jadi sekarang mari kita simpulkan ya. Apakah bahasa roh harus selalu diterjemahkan? Ya, kalau mau digunakan untuk mendoakan seseorang. Tetapi tidak perlu diterjemahkan kalau mau digunakan untuk membangun diri, untuk berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, baik secara personal maupun secara komunal di gereja bersama-sama. Kenapa? Karena toh itu untuk Tuhan. Nah, sekali lagi saya berharap teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara, itu membaca pasal seluruh isi dari pasal 1 Korintus 14 dan temukanlah sendiri ya, apa yang sudah kita bahas tadi itu semuanya adalah benar. Bahasa roh untuk membangun, untuk mendoakan jemaat, terjemahkan. Bahasa roh untuk berdoa, untuk memuji dan menyembah Tuhan, tidak perlu diterjemahkan. Toh itu untuk Tuhan ya. Mari baca 1 Korintus 14 seluruhnya. So, keep on praying in tongues, enjoy your life in Christ. See ya.